Umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan Kitab Sara Samusjaya, kitab yang berisi himpunan etika dalam meniti kehidupan ini, himpunan Bagawan Wawaruci di abad ke-9. Pada seri ini, temanya adalah perbuatan yang terpuji. Juga ada menyangkut dua ajaran penting, yaitu yama dan niyama. Baiklah, saya akan mulai baca sloka ke-251. Adapun yang harus diingatkan adalah pertumbuhan jasmani, masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa berumur tua. Kemudian disesuaikan lagi dengan harta benda kepunyaan kita dari hasil perbuatan yang sudah dilakukan. Setelah itu sesuaikan dengan penampilan, cara kita berpakaian, berhias, berbicara, dan berperilaku. Jika kita sudah melakukan penyesuaian yang berimbang, maka itulah yang disebut dengan bisa mengendalikan diri. Orang yang santun adalah orang yang menyesuaikan diri dengan aturan norma dan etika yang berlaku di masyarakatnya. Demikian juga hendaknya perilaku disesuaikan dengan umur. Kemudian perilaku dan umur disesuaikan dengan harta kepunyaan. Disesuaikan dengan pakaian, dengan perhiasan yang dipergunakan. Jika kita sudah mampu menyesuaikan semuanya ini, itulah yang dimaksud dengan pengendalian diri. Janganlah kita berpenampilan nyeleneh, sudah tua berlagak seperti anak-anak muda, sudah berumur suka menggoda para remaja, mabuk-mabukan di jalanan, naik motor ugal-ugalan. Apalagi kita memakai perhiasan dengan meminjam di sana sini, bukan dari harta kita sendiri. Intinya adalah pengendalian diri disesuaikan dengan usia dan keadaan kita. Saya lanjut ke sloka 252. Adapun orang yang harus dihibur hatinya adalah orang lelah, orang sakit, orang miskin, orang yang ketakutan, orang yang lapar, orang susah, orang yang hartanya habis dicuri atau dirampok, orang yang berduka cita. Semua orang itu patut dibesarkan hatinya. Inti dari sloka ini adalah hendaknya manusia senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati dari semua orang, terutama orang yang sedang kelelahan, orang yang sedang sakit, orang yang terhina dan dikucilkan, orang yang hidup miskin, orang yang sedang ketakutan, orang yang kelaparan, serta orang yang sedang menderita bencana, musibah, ataupun nasib malang. Kita tidak boleh mencemuh, kita tidak boleh mensyukuri bencana itu, karena kita tahu kesalahan ada pada mereka misalnya. Kenapa sampai menderita seperti itu? Misalnya, ada orang yang rumahnya kebakaran, lalu mereka pasti menderita. Kita justru mencela mereka karena ceroboh, tidak mematikan kompor selama ditinggal pergi misalnya. Jangan bebani penderitaan mereka pada saat masih dalam kesusahan. Nanti kalau kesusahannya sudah dilupakan, barulah kita ingatkan mereka agar lebih berhati-hati. Saya lanjut ke sloka 253. Tenangkanlah hati orang yang sedang kebingungan. Marilah sebarkan ajaran agama dan kesopan santunan terhadap 4 golongan masyarakat. Berbuatlah kebajikan untuk umum
dan ajarkanlah kesusilaan. Sloka ini menekankan pada kita untuk menyebarkan ajaran agama dan kebaikan dengan memperhatikan 4 tahapan dalam kehidupan manusia. Itu yang dimaksudkan golongan di dalam sloka ini. Tahap orang masih muda, brahmacari, dan pada saat itu sedang belajar menuntut ilmu. Kemudian saat orang sudah berumah tangga, grihasta. Saat orang sudah siap-siap meninggalkan kenikmatan duniawi. Dan terakhir saat orang sudah lepas dari segala nafsu dan menjadi sannyasin. Jadi, ajaran agama yang mana pantas diberikan kepada orang pada tahap-tahap kehidupan itu? Kesusilaan macam apa yang harus diberikan pada tahap itu? Semua tahapan itu ada bedanya. Orang yang masih muda diberikan pengetahuan agama yang sangat tinggi, tentulah tak bisa diresapinya. Sementara itu, kita pun harus menghilangkan kebiasaan malas kita dan terus belajar tentang kebajikan dan kebenaran dari kitab-kitab suci. Karena belajar tidak mengenal usia. Saya lanjut ke sloka 254. Karena jika orang menyeleweng dari kesusilaan, percumalah kebajikan yang telah diperbuatnya. Tak akan ada pahalanya kelak. Adapun orang yang teguh iman dan berperilaku susila, sempurnalah kebajikan yang diperbuatnya, dan sempurnalah pahala yang diterimanya kelak. Sloka ini membedakan antara kesusilaan dan kebajikan. Susila lebih pada tingkah laku, perilaku kita dalam kehidupan di masyarakat. Kebajikan adalah niat atau usaha baik kita sesuai dengan ajaran dharma, ajaran agama. Misalnya, kita suka bersedekah, membantu orang yang kesusahan. Namun kita sering melanggar kesusilaan. Misalnya, mabuk-mabukan, mondar-mandir di jalanan dengan motor yang knalpotnya memekakkan, suka berjudi, dan banyak contoh lain. Antara kesusilaan dan kebajikan itu harusnya seiring, agar kita mendapat pahala dalam kehidupan kelak. Saya lanjut ke sloka 255. Beginilah seharusnya tingkah laku seseorang yang sudah berkeluarga. Harus bisa mengendalikan hubungan suami istri pada saat-saat tertentu, terutama pada hari-hari suci. Sloka ini dalam bahasa Sanskerta berlaku umum. Tidak ada penjelasan apapun. Namun Bagawan Wararuci dalam terjemahan bahasa Jawa kuno memberikan rincian kapan hubungan suami istri itu tidak boleh dilakukan. Disebutkan di situ agar pasangan suami istri hidup langgeng dalam berumah tangga. Harus menghindari melakukan sanggama pada bulan mati atau disebut tilem, pada penanggal ke-14 atau sehari sebelum bulan purnama, atau di Bali disebut Purwani, pada pengelong ke-8. Pengelong ini adalah hitungan peredaran bulan ketika menuju bulan mati. Jadi pengelong ke-8 sama dengan seminggu sebelum bulan mati. Pengendalian diri dalam hubungan suami istri ini disebut dengan brata amerta snataka. Saya lanjut ke sloka 256. Jika ingin memperoleh surga, hendaknya janganlah minum minuman keras, jangan berbohong, jangan berzina, jangan mencuri, membunuh, dan menyiksa makhluk lain.
Sloka ini sudah jelas. Kalau dikaitkan dengan sloka sebelumnya, penekanannya adalah jangan melakukan hubungan suami istri kepada orang yang bukan suami istri yang sah. Misalnya memperkosa orang atau berselingkuh. Ini perbuatan yang sangat tidak baik. Saya lanjut ke sloka 257. Batasi apa yang dimakan, atur caranya makan, dan sesuaikan dengan waktu yang tepat untuk makan. Jangan mengumar nafsu untuk bersolek dan menghias diri. Jangan berpoya-poya dan bermalas-malasan jika ingin mendapatkan surga. Sloka ini pun sudah jelas dan gamblang. Soal mengatur makanan dimaksudkan supaya kita tidak rakus. Ada saat-saat tertentu untuk makan dan ada batasannya. Yang jelas, makanan yang memabukkan harus dihindari. Saya lanjut ke sloka 258. Hendaknya selalu melakukan ajaran yama. Adapun ajaran niyama bolehlah tidak secara tetap dilakukan. Karena orang yang terlalu mengikatkan diri pada ajaran niyama tanpa ada dasar dan menyiapkan diri untuk melakukan yama, ia akan terjerumus ke jurang sengsara. Yama itu adalah ajaran mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan niyama adalah meneguhkan diri secara mental. Berlatih mengendalikan nafsu itu harus terus-menerus dilakukan. Kalau dasarnya tidak kuat, bagaimana kita bisa meneguhkan mental kita? Karena itu, mengendalikan nafsu atau yama harus diperkuat sebelum kita dengan yakin bisa meneguhkan mental kita. Pada akhirnya, hanya orang yang bisa mengendalikan nafsu indrawinya yang memiliki keteguhan mental. Jika tidak, niscaya akan gagal. Saya lanjut ke sloka 259. Adapun brata yang disebut yama ada 10 banyaknya, yaitu Andresangsya, Kesama, Satya, Ahimsa, Dhamma, Arjawa, Priti, Prasada, Madhurya, Mandawa. Demikianlah ke-10 brata itu harus ditaati dengan ketat. Sloka ini adalah penjelasan tentang ajaran yama. Dalam sloka bahasa Sanskerta tidak ada rincian penjelasan ajaran yama itu. Dalam bahasa Jawa kuno, Bagawan Wawaruci menjelaskan dengan rinci ajaran pengendalian nafsu yang 10 itu. Andresangsya adalah orang yang menenggang perasaan orang lain dan jangan mementingkan diri sendiri. Kesama adalah orang yang tahan menghadapi cobaan suka duka dalam hidup ini dan bisa memaafkan. Satya adalah orang yang tidak ingkar akan kata-kata atau tidak berdusta. Ahimsa adalah menyenangkan segala makhluk hidup atau tidak menyiksa dan membunuhnya. Dhamma adalah orang yang sopan santun dan mampu menasehati dirinya sendiri. Arjawa adalah orang yang jujur dan selalu berterus terang. Priti adalah orang yang punya perasaan kasih sayang dan berbelas kasih melihat penderitaan manusia dan makhluk hidup lainnya. Prasada adalah orang yang berhati bersih dan berpikir yang jernih. Madhurya adalah orang yang tutur katanya halus
dan sopan. Mardawa adalah orang yang berbudi halus dan lembut hatinya. Itulah arti dari 10 ajaran Yama. Selanjut ke sloka 260. Adapun brata yang bernama niyama ada 10, yaitu dana, ijaya, tapa, dhyana, swadhyaya, upasta nigraha, brata, upawasa, mona, snana. Inilah rincian yama yang harus dikerjakan. Seperti halnya sloka sebelumnya, Bhagawan Wawaruci menjelaskan arti setiap kata dalam ajaran niyama. Dana adalah bersedekah dengan tulus ikhlas. Ijaya yaitu pemujaan terhadap Tuhan dan leluhur. Tapa artinya pengekangan hawa nafsu. Dhyana memusatkan pikiran kepada Tuhan saat-saat kita mengadakan perenungan. Swadaya mempelajari kitab suci. Upasta nigraha mengendalikan nafsu birahi atau seksual. Brata artinya mengikuti pantangan yang telah ditetapkan ajaran agama. Upawasa artinya berpuasa, salah satu dari tantangan itu. Mona artinya mengendalikan kata-kata. Snana artinya penyucian diri, lahir dan batin. Kalau kita mempelajari teknik-teknik meditasi, terutama meditasi dari Patanjali, tahap-tahap dalam niyama ini banyak dipraktekkan ketika kita sedang melakukan meditasi. Lain kali saya akan menjelaskan soal meditasi ini. Nah, umat sedharma yang berbahagia, tema tentang perbuatan yang terpuji beserta uraian ajaran yama dan niyama sudah berakhir di sini. Pada seri selanjutnya kita akan bertemu tema tentang arta, yaitu tentang harta kekayaan yang berupa harta benda. Bagaimana kita mengumpulkan harta dengan baik? Bagaimana kita memanfaatkannya? Apakah kita terikat dengan harta? Dan seterusnya akan dibahas nanti. Sampai jumpa. Rahayu.